Ya, meskipun ini masih sebuah prediksi dengan kenaikan kasusnya per hari bisa mencapai 25.000, tapi tidak ada salahnya jika kita mengantisipasinya untuk meluasnya subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 ini. Untuk membahas terkait masalah ini sudah bergabung bersama saya pada malam hari ini ada Ibu Dwi Oktavia, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu Dwi. Selamat malam, Mas Isakan. Baik, selamat malam juga sudah bergabung bersama saya pada malam hari ini melalui via Zoom ada Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog. Selamat malam, Bu Mas Dalina. Selamat malam, Mas Ishak. Selamat malam, Bu Lis. Baik, Ibu Dwi, Selamat malam. baik, saya ke Dinkes DKI dulu ya, ke Bu Dwi. Bu Dwi, varian Omikron BA4 dan juga BA5 ini sudah masuk ke DKI Jakarta, kita bisa bilang begitu ya. Langkah apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Dinkes DKI Jakarta untuk mencegah agar tidak meluasnya kondisi seperti ini? Terima kasih, Mas Ishak. Jadi dari kita awal mendengar akan adanya subvarian baru BA4 dan BA5, maka tentu kita tingkatkan kewaspadaan. Artinya kita tidak boleh lengah bahwa seluruh masyarakat yang mempunyai keluhan kesehatan, terutama dengan keluhan penyakit serupa dengan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, maka akan diarahkan untuk melakukan tes swab ya, PCR maupun antigen. Sehingga dan kemudian hasil tes yang positif akan dilanjutkan dengan pemeriksaan whole genome sequencing. Itu yang kita berusaha selalu banyak sampel yang bisa dikirim untuk pemeriksaan whole genome sequencing dalam rangka segera bisa mendeteksi kalau ada kemunculan subvarian baru tersebut di DKI Jakarta. Kemudian tentu saja awareness kepada publik bahwa COVID itu masih ada dan tentu berarti perlu kepatuhan terhadap protokol kesehatan, walaupun kita tahu sudah ada mulai beberapa pelanggaran yang diperbolehkan dan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah kembali cukup ramai, dan itu berarti kita harus imbangi dengan protokol kesehatan yang tetap baik sambil kita tetap melakukan aktivitas dan membangkitkan perekonomian kita. Kemudian di samping itu tentu ada mereka yang positif COVID, maka isolasi dan perawatan perlu dilakukan di bawah pengawasan tenaga kesehatan, baik pada tenaga kesehatan yang ada di puskesmas untuk mengawasi atau mengkomunikasikan proses isolasi dengan mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit oleh tenaga-tenaga kesehatan yang memberikan layanan di rumah sakit. Baik. Yang dibutuhkan juga kita siapkan, dan kita sumber daya kesehatan lain yang dibutuhkan juga tentu kita pantau dan kita penuhi ketersediaannya. Demikian, Mas. Baik, Bu Dwi, ini kan salah satu untuk bisa mengatasi kondisi seperti ini agar tidak meluaskan, itu ya salah satu adalah tracing begitu ya. Sampai saat ini proses tracing dilakukan oleh Dinkes DKI bagaimana dan melibatkan siapa saja? Jadi tracing ini dari awal kita COVID memang sudah selalu kita kedepankan sebagai upaya yang harus kuat, dan dari Kementerian Kesehatan juga membuat batasan minimal rasio tracing yang dianggap mencukupi, yaitu setiap satu kasus pasien harus dapat dilacak kontak eratnya minimal 15, itu yang kita sebut dengan kontak erat, dan itu kita berusaha diatur agar tidak pernah turun supaya kita bisa segera putus rantai penularan. Pada saat tracing itu tentu melibatkan beberapa unsur ya, artinya dari pasti memang perlu juga keterbukaan dari pasien dan kerjasama yang baik, karena dia harus mengingat siapa saja kawan-kawan yang bertemu dengannya dalam kurun waktu 2 minggu sebelumnya, kemudian dihubungi, dan kemudian pada saat melakukan kontak per telepon atau misalnya melalui tatap muka langsung, maka biasanya akan ada bantuan juga dari fasilitas kesehatan yang menangani, kemudian dari perwakilan warga setempat yang ikut membantu komunikasi dengan masyarakat yang terdampak, artinya yang sakit, dan kemudian kita tindak lanjuti tentu secara baik oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, sampai kalau perlu ada rujukan kita layani juga. Jadi kapasitas tracing itu harus selalu kita jaga agar selalu bisa mengidentifikasi sebanyak-banyaknya kontak erat untuk bisa dipastikan apakah rantai penularan sudah bisa kita putus atau belum.
Baik, saya ke Ibu Mas Dalina Pane. Ibu Mas Dalina Pane, dengan kondisi seperti ini kan kondisi kita memang harus menggalakkan tracing lebih cepat begitu ya. Ini dalam kondisi subvarian BA4 ini dan BA5 ini, apakah memang penyebaran yang memang cepat dan meluas, apa memang kondisi tracing kita yang harus diperkuat lagi? Ya, jadi sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir program pengendalian kita memang mengalami sedikit penurunan, dimulai dari testing yang turun. Kalau tadi Bapak Menteri mengatakan, kasusnya nanti kemungkinan 20.000, 25.000, oh ya tentu saja tidak akan bisa mencapai puncak 160.000 seperti Omikron BA1, BA2 yang pertama, karena apa? Testingnya aja cuma 50 ribuan, bagaimana bisa dapat kasus 60.000 gitu ya. Jadi memang beberapa bulan terakhir ini jumlah testing kita tidaklah sebaik di tahun lalu. Kemudian untuk tracing, beberapa daerah itu tracingnya memang rasionya terlihat baik, tetapi persentase kasus yang mampu di tracing itu rata-rata kurang dari 80%. Kita lihat seperti Yogyakarta, kemudian Jawa Barat, padahal subvarian BA4, BA5 ini terbanyak di Jawa Barat, 12 kasus ya dari 20 kasus yang terdeteksi. Nah ini jadi menurut pandangan kami dalam beberapa bulan terakhir ini memang pengunduran itu terjadi pada standar protokol. Baik. Berarti memang kondisi tracing khususnya di DKI Jakarta ini harus diperkuat lagi begitu Ibu Mas Dalina Pane ya. Nah, ini terkait Jakarta, saya sangat percaya testingnya baik, kemudian tracingnya cukup baik, tetapi daerah-daerah lain, terutama di luar Jawa, kemudian Jawa Barat, Banten, itu dan Yogyakarta itu masih menjadi PR bagi kita. Baik, harus diperkencang. Nah, Ibu Mas Dalina, yang harus saya tanyakan adalah ketika kondisi seperti ini, dari kacamata epidemiolog, makin ke sini mutasi ini akan semakin cepat meluasnya, tapi dengan kondisi penyebaran sangat luas, tapi dengan kondisinya lebih ringan begitu. Apakah memang kondisi mutasi semakin ke sini itu semakin cepat meluas, tapi masih bisa terkendali begitu? Nah, nanti saya tunggu jawabannya. Kita jeda dulu, Ibu Mas Dalina Pane, tetap bersama kita di sini di Newsroom.